apakah banyak Mas Kresna menemukan pasien-pasien yang kondisinya seperti itu? Atau mungkin mereka pasien-pasien yang dirawat itu ya masih bisa lari-lari atau gimana kalau di rumah sakit itu Mas? Masih bisa lari-lari, lari di tempat atau lari dari kenyataan maksudnya? Waduh, pernah Mbak? Nggak pernah kan? Pernah. Jujur. Itu. Nah, COVID ini pinter memang. Dia bisa membuat resiko untuk menggumpalkan darahnya lebih tinggi memang. Jadi kadang-kadang ada beberapa pasien yang masuknya enggak apa-apa, tapi dia keluarnya tiba-tiba serangan jantung, kemudian stroke. Nah, Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Nutri Podcast. Ini adalah episode ke-7. Jadi teman-teman kalau mau lihat episode sebelumnya juga bisa cek. Dan kalau belum subscribe, bisa juga subscribe di YouTube kita. Channelnya adalah UPT Laboratorium Gizi. Dan hari ini teman-teman tahu nggak sih mood saya pinky-pinky. Saya lagi happy sekali karena kedatangan tamu nih dari luar. Nah, ini beliau adalah Mas Arief Kresna Setiadi ya Mas ya. Dan beliau ini adalah seorang ahli gizi di rumah sakit. iya benar Mbak. Di mana Mas tepatnya? Di Rumah Sakit Suwandi Surabaya. Di Surabaya. Udah berapa lama Mas jadi ahli gizi di sana Mas? Saya di sana jadi ahli gizi kurang lebih sekitar mulai tahun 2011 Mbak. 2011 berarti sekitar mau 10 hampir 10 tahun. tahun. Hampir Cukup 10 tahun. lama ya, satu dekade ya. Iya, gimana kabarnya Mas Kresna? Alhamdulillah baik Mbak Lini. Baik. Oke, dan harus sehat ya. Insya Allah sehat. Karena Amin. saya boleh cerita mungkin ya Mas ya. Jadi saya itu dulu waktu lulus S1 itu kalau saya disuruh memilih pekerjaan, kayaknya mungkin kalau bekerja di rumah sakit itu ada pertimbangan khusus karena saya tahu tanggung jawabnya di sana besar, ya kan, juga beban kerjanya di sana besar. Nah, bener nggak sih Mas yang saya pikirkan itu seperti itu? Kalau pikirannya teman-teman yang habis lulus kuliah, emang gitu Mbak, saya juga sama. Bener. Gitu ya? Bener. Wajar. Jadi kalau misalkan kita masuk ke rumah sakit, kerja di rumah sakit, itu seolah-olah kayak, waduh, nanti kalau intervensiku nggak tepat, pasiennya gimana ya kan gitu. Iya benar. Nah tapi alhamdulillah karena memang ada selalu teman yang mendukung, jadi memang teman-teman ahli gizi maupun manajemen, petugas lain ya, juga petugas lain manajemen juga mendukung, kemudian juga ada update ilmu juga di sana. Jadi sering kita itu brainstorming untuk masalah penyakit ini seperti apa. Nah, karena itulah akhirnya ya lama-lama insya Allah bisa lebih bagus sih ininya, apa namanya, pengetahuannya juga gitu. Enjoy tapi ya Mas ya. Enjoy. Terlihat kok. Ya terlihat kan. Nah, tapi itu juga pernah Mas ada pemikiran ya, aduh kalau jadi ahli gizi di rumah sakit itu kan ngurusin sekarang udah NCP by case kan dengan per pasien ya, apa namanya, untuk makanannya. Apalagi belum lagi kalau musim endemi atau pandemi, apalagi seperti sekarang ini, gimana Mas beban kerja di rumah sakit saat pandemi seperti ini COVID-19 kan? Kalau ditanya beban ya Mbak ya, maksudnya kan memang kita mau masuk kandang singa nih. Iya, dari dalam sendiri udah takut, udah khawatir kan, karena kan memang di sana Rumah Sakit Suwandi termasuk salah satu rujukan rumah sakit untuk COVID di Surabaya maupun Jawa Timur. Nah, jadi ibaratnya kita tuh sudah siap-siap karena mau masuk kandang singa. Nah, kalau misalkan teman-teman di lab gizi kan tidak berkaitan dengan pasien, nggak ketemu langsung sama pasien. Nah jadi kan kadang-kadang sampai sempat kepikiran gini, misalkan kita lagi di sana terus ada pasien batuk atau apa, waduh ini kenapa nih batuknya kan gitu. Nah kalau tapi alhamdulillah memang kami dibekali dengan APD yang tepat. Jadi memang pemakaian APD itu memang termasuk salah satu cara ikhtiar kita untuk mengurangi resiko penularan COVID-19. Gitu. Jadi insya Allah dengan APD yang kita gunakan, meskipun kita bekerja di rumah sakit, insya Allah kita terlindungi.
Jadi kekhawatiran itu agak apa ya? Agak pupus dikit gitu. Dengan adanya fasilitas ya dari pemerintah juga ya Mas, iya. tentunya ya. Oke, nah kemudian ini juga Mas menarik ya. Saya kalau baca-baca berita atau mungkin di media sosial itu masih banyak juga ya Mas. Saya nggak tahu ini masuk hoax atau apa ya, berita bohong juga ya. Banyak masyarakat yang masih berpikiran bahwa COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi, rekayasa yang tujuannya adalah untuk membuat dunia chaos atau menakut-nakuti, dan mereka juga ada yang bilang bahwa oh ini jumlah kasus COVID ini sebenarnya dibesar-besarkan. Sebenarnya realnya nggak segitu kok, atau ya seperti itulah banyak. Nah, menurut pandangan Mas Kresna sendiri yang setiap hari di rumah sakit bergelut dengan pasien COVID, gimana Mas dengan adanya berita hoax seperti itu? Kalau berita hoaxnya kan memang banyak sih Mbak. Iya, terutama kan? Pada waktu awal-awal itu kan memang ada beberapa tokoh publik di Surabaya yang juga oh ini hoax gitu loh. Nah akhirnya karena memang beliaunya juga tokoh publik, akhirnya banyak juga pengikutnya kan. Iya, didengar oleh masyarakat. Iya. Nah tapi untungnya kalau saya sebagai orang yang rumahnya dekat dengan Keputih Mbak, ini logikanya sih. Bentar, Keputih itu apa Mas? Keputih itu salah satu tempat pemakaman khusus COVID yang ada di Surabaya. Jadi kan Surabaya punya 2 nih tempat pemakaman untuk pasien-pasien COVID yang meninggal. Ada di Babat Jerawat sama di Keputih. Nah rumah saya dekat Keputih sih Mbak. Dulu sebelum COVID itu jarang banget ada bunyi ambulan. Sekarang Mbak itu sehari sekitar lebih dari 5 kali. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Dan ambulans itu adalah ambulans yang mengantarkan. Nah kita nggak tahu, cuman pada waktu durasi COVID ini, mulai Maret tahun kemarin itu frekuensinya memang lebih sering. Kalau dulu cuma sekali sehari atau bahkan seminggu berapa kali, ini hampir setiap hari. Setiap hari kurang lebih 5 atau bahkan lebih dari 5 kali. Tidudit, ada yang meninggal lagi nih kelihatannya. Nah itu sih kalau dari umum ya, maksudnya. Iya, karena tempat tinggalnya dekat dengan Keputih. Bener. Nah kalau dari rumah sakit memang kalau dibilang hoax ya silakan datang. Gitu aja. Enak kan? Iya, buktikan. Gitu loh. Jadi memang pemeriksaannya juga real, pasiennya juga real, kondisinya juga real, kemudian juga kita di penanganannya juga real. Nah, hoaxnya kan juga kadang bingung di mana gitu loh. Kita juga nggak tahu kan. Nah, karena memang pasien-pasien yang masuk mungkin dibilang hoax karena memang gejalanya sangat luas kan COVID. Iya. Gitu sih Mbak. Jadi beberapa orang memang stigmanya, wah aku batuk sedikit nanti dikira COVID. Wah aku diare sedikit dikira COVID kan gitu. Harus dengan pemeriksaan ya Mas. Iya. Tapi meskipun begitu ini adalah pengakuan dari seorang ahli gizi yang benar-benar menyaksikan sendiri bagaimana merawat pasien COVID ya Mas ya. Benar. Merawat sendiri pernah Mas? Pernah merawat. Kebetulan tetangga saya yang dekat rumah juga ada yang COVID. Nah itu juga memang bukan hoax gitu. Gitu sih. Jadi dibuktikan dengan tes yang positif, kemudian mungkin dia ada gejala-gejala khusus. Dan bahkan memang gejalanya karena memang sangat luas, itu memang apabila bergejala memang kita harus segera memeriksakan diri supaya kalau misalkan ternyata kita COVID tidak tambah meluas ke masyarakat umum. Ya, yang karena yang dikhawatirkan adalah menularkan itu ya. Iya, benar. Itu aja kalau orang-orang dia paham kalau kok gejalanya merujuk ke sana. Kadang masih ada orang-orang yang dia tanpa gejala ya Mas ya. Iya, yang tanpa gejala tambah bahaya, Iya, betul, yang lebih bahaya. Jadi harus kesadaran sendiri mau nggak mau rutin memeriksakan ini ya kesehatan ya Mas ya. Benar. Mungkin bisa cerita juga nggak sih Mas, sebenarnya kalau kita itu perlu khawatir dengan gejala tertentu apa sih yang mengarah ke COVID-19 tuh Mas? Ya, jadi memang COVID-19 ini memang ada beberapa gejala yang khas Mbak. Salah satunya itu adalah anosmia.
What is that? Apa itu, Mas? Jadi saya juga sempat baca-baca juga sih. Jadi sepengetahuan saya sebagai seorang ahli gizi, memang tenaga kesehatan, anosmia itu adalah kondisi di mana kita itu tidak bisa membau sesuatu. Itu. Nah, itu namanya anosmia. Jadi kalau misalkan kita batuk, pilek, itu belum tentu COVID. Biasa kan orang dia mungkin minum kena es, debu, kena debu atau hujanan. Betul. Apalagi sekarang musim hujan ya, musim Mas. hujan. Itu batuk, pilek itu mungkin biasa, tapi benar. yang perlu jadi warning itu kalau udah kehilangan indera penciuman ataupun perasa. Anosmia dan agesia. Nah, itu. Tapi rasa sama bau ini apakah harus dua-duanya? Kehilangan baru dia mengarah ke COVID, atau boleh salah satu aja? Misalnya nggak bisa nyium makanan tapi dia bisa merasakan. Nah, ada yang dua-duanya, ada yang salah satu. Itu menurut pengalaman teman saya yang kena kemarin. Oke. Nah, tapi memang biasanya salah satu tandanya nih, Mbak. Itu memang ya itu tadi, kehilangan indera pembau. Jadi mungkin kadang-kadang kita perlu banyak-banyak dekat-dekat dengan kayu putih. Bener loh. Untuk apa itu kayu putih? Untuk oles-oles? Untuk oles-oles boleh. Untuk untuk tester bau. Oke. Iya, gitu. Untuk validasi lagi ya. Iya, validasi kita anosmia apa enggak. Karena memang minyak kayu putih itu baunya lumayan menyengat ya, lumayan kuat ya. Atau bau duren. Duren nggak musim, Mbak. Nanti kalau nggak musim nggak ada. Gimana dong? Iya, benar-benar kayu putih selalu ada di selalu ada kalau kelontong, toko minimarket juga dia tersedia ya. Siap. Itu tips yang menarik sekali, yang bisa kita ambil nih, sahabat Nutri Podcast. Nah, tapi ya Mas, selanjutnya ini realnya di lapangan nih, Mas. Di Rumah Sakit Suwandi itu untuk sekarang tuh dia ada berapa pasien COVID, atau mungkin persentasenya berapa, lebih banyak atau kayak gimana, mungkin bisa cerita, Mas? Iya, jadi memang kalau di rumah sakit, memang gambaran umumnya adalah bukan cuma di rumah sakit saya, Mbak, tapi hampir di rumah sakit yang lain itu memang COVID ini ya. Memang kalau di kami itu memang presentasenya memang hampir 50%. Menduduki dari bed. Iya. Ini yang rawat inap ya, Mas? Rawat inap. Begitu. 50% dari penyakit yang lain. Biasanya mungkin lebih banyak penyakit lainnya ya. Ya, biasanya dulu memang penyakit yang lain pada waktu awal-awal COVID memang penyakit yang lain masih banyak. Tapi setelah COVID ini keluar ya, itu memang nggak tahu ini juga kenapa penyakit yang lain juga turun, sementara COVID-nya naik. Apakah orang-orang juga takut ke rumah sakit atau seperti apa gitu loh? Ya, sebagai gambaran ya, banyak orang juga sih, Mas, kayak yang takut ke rumah sakit untuk periksa, ataupun kadang untuk orang-orang yang dia punya penyakit degeneratif yang harus kontrol juga kayak menghindari rumah sakit juga ya sekarang, karena mereka masuk risiko juga tinggi, kan? Risiko tinggi, benar-benar. Dan kalau saya baca-baca juga ini sekarang agak menyedihkan juga ya, Mas, agak naik lagi ya kasusnya kan kemarin ya. Ada 119.479 ini data hari ini dari Dinas Kesehatan Provinsi yang positif, dan itu kumulatif ya, berarti kasus yang kemarin-kemarin di total segitu. Dengan jumlah orang yang dirawat ada sekitar 5.752. Berarti itu yang dirawat oleh petugas kesehatan. Benar-benar. Ada ini nggak sih, Mas, perlakuan khusus ketika Mas Kresna sebagai ahli gizi harus menghadapi pasien yang dia terkena COVID, Mas? Ya, jadi untuk perlakuan khusus, Pak, jadi memang di ruangan kami memang sudah dibedakan nih. Ada yang untuk merawat pasien non-COVID, ada yang untuk merawat pasien COVID. Nah, kebijakan dari manajemen menyebutkan bahwa untuk ahli gizi itu memang untuk mengurangi paparan itu tidak bertugas di ruang COVID. Tapi tetap kita pantau dietnya ya. Iya, dengan menggunakan telepon rumah sakit atau mungkin kita melakukan komunikasi pribadi dengan pasiennya gitu.
Berarti komunikasinya lewat apa Mas kalau nggak boleh ketemu langsung? Via WA atau mungkin via telepon. Oh gitu. Telepon rumah sakit begitu. Tapi ada beberapa kali memang pasien-pasien khusus itu memang kita masuk ke ruangan COVID tersebut. Tentunya dengan APD yang lengkap. Begitu Mbak Lini. Boleh diceritakan nggak pasien khusus yang perlu didatangi itu seperti apa Mas? Apakah pasien yang kondisinya parah atau gimana? Iya, jadi memang ada beberapa pasien yang kondisinya seperti yang Mbak Lini sebutkan, itu memang ternyata harus kita berikan asesmen gizi. Begitu. Nah, dengan pasien-pasien tersebut kita pantau asupannya, itu memang ternyata pasien-pasien tersebut ini open mind. Oh ternyata ada yang memperhatikan kita. Oh merasa. Iya. Gitu. Kasian juga ya, secara psikologis mungkin mereka nggak boleh didampingin. Iya benar. Jadi mereka merasa senang kalau ada petugas rumah sakit yang menunjukkan care. Iya, gitu perawatnya sudah care, kemudian juga dokternya care. Nah itu kan membuat imun kita, wah ada yang perhatian nih sama kita gitu. Berarti mereka nggak boleh dijenguk sama sekali Mas? Iya nggak boleh lah Mbak. Oh iya? Kalau dijenguk berarti kan iya gimana dong? Mbaknya mau jenguk? Kan datang kan ada singa dong. Jadi kan kalau kita di rumah sakit kan ada jam jenguk gitu ya. Aduh kalau jadi pasien COVID berarti nggak dijenguk sama sekali oleh keluarga. Iya. Dipisah dengan pasien yang lainnya. Dipisah. Jadi memang saat ini hampir di semua rumah sakit memang jam jenguk ini menjadi hal yang krusial. Nah, karena pasien COVID itu tidak boleh dijenguk. Nah, kalau untuk pasien biasa bagaimana? Ternyata pasien biasa pun itu juga dibatasi. Bahkan beberapa rumah sakit itu juga meniadakan jam jenguk. Untuk mengurangi transmisi COVID-19 sendiri. Begitu. Jadi sebesar itu ya perubahan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini ya Mas ya. Iya, benar. Dan memang kan sebenarnya yang membuat atau yang menyebabkan kematian itu sebenarnya bukan COVID-19-nya, tapi efeknya ya, misalnya mungkin susah nafas itu kan ya Mas ya. Kalau di rumah sakit seperti apa Mas? Apakah banyak Mas Kresna menemukan pasien-pasien yang kondisinya seperti itu? Atau mungkin mereka pasien-pasien yang dirawat itu ya masih bisa lari-lari atau gimana kalau di rumah sakit itu Mas? Masih bisa lari di tempat atau lari dari kenyataan maksudnya? Waduh, pernah Mbak? Nggak pernah kan? Pernah. Jujur. Jadi gini Mbak, kalau pasien itu bisa lari-lari, kemudian bener masih ada kok. Iya. Masih ada tapi nggak di rumah sakit kita. Nah kalau pasien itu masih bisa olahraga, senam, kemudian masih bisa lari-lari, nah itu tempatnya bukan di rumah sakit tapi di tempat isolasi, misalkan seperti rumah sakit lapangan atau mungkin asrama haji. Nah seperti itu, hotel asrama haji maksudnya. Gitu. Kalau di tempat kita biasanya memang yang sudah derajatnya COVID ini kan ininya banyak, akibatnya banyak, komplikasinya juga banyak. Kemudian yang ditimbulkan juga derajatnya macam-macam. Biasanya kan memang pasien-pasien dengan derajat tanpa gejala, tapi dia positif atau mungkin derajat ringan, itu kan boleh isolasi mandiri di rumah sakit lapangan ataupun di hotel asrama haji. Mungkin yang ringan tuh kayak demam, batuk gitu masih ringan Mas ya. Nah tapi apabila mungkin apakah fototoraksnya kurang bagus, apakah saturasi oksigennya, jadi memang wajib Mbak untuk pasien-pasien COVID ini dicek saturasi oksigen. Nah mungkin apabila saturasi oksigennya kurang bagus, biasanya memang disarankan untuk masuk rumah sakit atau dirawat. Efeknya apa Mas kalau ternyata dia dicek saturasi oksigennya dan parameternya rendah berarti ya harusnya. Iya. Itu nanti efeknya apa? Susah nafas atau macam-macam. Jadi yang pernah saya lihat itu adalah pasien-pasien yang masuk ke UGD biasanya memang dicek darah, kemudian dicek ronsen, kemudian juga ada cek darah yang namanya dedimer Mbak. Untuk? Nah, biasanya memang yang saya pahami adalah apabila pasien itu dedimernya tinggi, resiko untuk penggumpalan darahnya juga lebih tinggi. Itu. Nah, COVID ini pinter memang. Dia bisa membuat resiko untuk menggumpalkan darahnya lebih tinggi memang.
Jadi kadang-kadang ada beberapa pasien yang masuknya enggak apa-apa, tapi dia keluarnya tiba-tiba serangan jantung, kemudian stroke. Nah, karena memang COVID ini ternyata Mbak termasuk pintar dalam menggumpakan darah kita. Nah, mungkin kalau dedimernya tinggi, kemudian saturasi oksigennya tidak bagus, biasanya memang dari pihak dokter di UGD menyarankan untuk dirawat. Gitu. Ini lebih menyeramkan habis saya ngobrol sama Mas Krista, COVID lebih menyeramkan dari yang saya bayangkan. Oke. Dan kabarnya kemarin juga pernah rumah sakitnya over capacity ya, Mas? Iya, memang. Bahkan sampai sekarang ininya banget. Apa namanya? Turnovernya tinggi. Iya, jadi memang COVID ini kan length of stay-nya atau masa dirawatnya kan lama ya. Lama. Kurang lebih dari seminggu, lebih dari 7 hari atau mungkin bahkan 10 hari lebih. Nah, itu Mbak. Jadi yang datang banyak di UGD, tapi yang di ruang isolasinya belum pada pulang. Jadi akhirnya memang beberapa pasien itu memang menunggu di UGD karena itu tadi masa perawatannya lama, kemudian otomatis pulangnya kan jarang. Maksudnya pulangnya kan nggak dalam jangka waktu dekat nih. Iya. Kayak misalkan kita mual muntah masuk rumah sakit besok pulang kan nggak gitu. Enggak. Iya. Padahal udah ada pasien yang datang lagi dan membutuhkan fasilitas yang sama, dan itu akhirnya dampaknya ada nggak sih Mas, dampaknya orang jadinya yang dia butuh mungkin ventilator seperti itu adanya mungkin hanya di ruang khusus di rumah sakit ya? Iya, di ruang khusus, dan memang ventilator ini jumlahnya juga tidak banyak dibanding pasien-pasien yang membutuhkan. Itu jadinya ya itu Mbak, ada permasalahan di situ memang. Ya. Makanya kalau bisa kita jangan kena. Semoga ya, bismillah. Bismillah. Dengan cara apa Mas? Supaya kita bisa menjaga diri kita dan orang yang kita sayangi di sekitar kita. Caranya yang pertama jelas kita harus berdoa. Oke, berdoa. Minta jadi memang, pertolongan. Iya, minta perlindungan dulu. Baru setelah kita berdoa, kita ikhtiar dengan menggunakan masker 5M itu tadi, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan. Nah, itu. Oke. Seperti yang sudah kita coba terapkan hari ini ya Mas, kita menjaga jarak, pakai masker, kemudian juga cuci tangan sebelum siaran. Ini agak lemes sih Mas tadi ngobrolin tentang fakta-fakta di rumah sakit tentang COVID-19. Padahal kita masih akan lanjut lagi nih teman-teman di part 2. Tapi tenang aja, nanti di part 2 kita akan ngomongin makanan yang enak-enak ya Mas Krista. Iya, biar imunnya meningkat. Betul, karena kaitannya ini length of stay atau masa rawat pasien COVID itu dia cukup panjang, dan mungkin ada beberapa yang harus mungkin yang dia belum negatif tapi mungkin derajat keparahannya ringan, mungkin dianjurkan untuk isolasi mandiri. Iya, isolasi mandiri. Resiko penularannya sudah menurun, ya dia boleh untuk isolasi mandiri. Ya, dan kita akan membicarakan tentang itu, bagaimana kita menyiapkan makanan untuk pasien dengan kondisi tersebut selanjutnya di part kedua. Jadi tetap ikuti kita terus ya teman-teman.